Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah yang berjudul Diincar Penunggu Pabrik Tua bagian ketiga. Adik saya yang paling kecil ikut nenek, jadi di rumah cuma ada bapak sama adik pertama saya. Dan waktu lihat adik saya di belakangnya ada itu makhluk, saya takut, saya cuma nangis. Bapak yang kebingungan. Bapak terus mijitin saya. Bapak baru sadar waktu akhirnya saya bilang, "Anak itu di sini, Pak." Mendengar itu, Bapak langsung pergi ke rumah Mbah Narno. Dia menyuruh adik saya yang kecil jagain saya. Nggak henti-hentinya makhluk itu melototin saya. Saya udah takut sekali. Adik saya nggak paham apa-apa, tapi di sela waktu itu saya beraniin buat ngomong sama makhluk itu. Ngomongnya nggak pakai mulut ke mulut, tapi kayak saya bisa ngomong tanpa pakai mulut. Semacam bayangin kalimat saya dan dia tahu kenapa kamu kesini lagi. Salahku apa? Dia jawab pertanyaan saya walaupun bentuknya perawakan anak kecil tapi suaranya besar. Kon nggak salah, tapi adikmu salah. Adikku, saya bingung. Adik kamu mengganggu tempatku, jadi aku nuntut hal itu sama kamu. Kaget saya waktu mendengarnya. Terus kamu minta apa lagi? Dia menjawab, awakmu. Saya semakin takut waktu makhluk itu ngomong itu. Kalau aku nggak mau, adikmu tak gowo. Saya langsung bangun dan anehnya saya bisa bangun lagi. Saya narik adik saya yang kayak bingung polos liatin saya. Jangan, saya teriak sambil nangis. Ikut aku saja, kamu gak akan menangis lagi. Banyak temannya di sana, makhluk itu masih bicara. Kemudian saya bisa mendengar Mbah Narno sudah datang. Beliau langsung megang kepala saya. Sudah, dan sudah. Jangan dengarkan bujuk rayu iblis. Kamu sudah saya peringatkan, tapi kamu nantang saya tampaknya. Mbah Narno melotot sama makhluk itu. Makhluk itu tidak bergeming. Aku menuntut janjimu. Tempatmu baru saja dirusak sama saudaranya. Gak bisa, Mbah Narno berteriak marah. Saya bisa lihat Mbah Narno mengambil keris di pinggangnya. Dan saat itu juga saya kaget ada makhluk besar hampir tingginya sama dengan tinggi pintu. Berbulu lebat dan bermata merah serta bertaring muncul. Makhluk itu tepat berdiri di belakang Mbah Narno. Tampaknya itu perewangannya Mbah Narno. Saya semakin takut waktu melihatnya. Aku datang minta anak ini. Tidak ada niat nantang Anda, katanya. Tapi ingat, saya tidak akan mundur sebelum mendapatkannya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya seperti dipukul keras sekali. Kalau kata bapak yang menyaksikan waktu itu, badan saya katanya ditabrakan ke tembok, entah oleh siapa. Begitu saya bangun, saya lihat matanya bapak merah. Tampaknya bapak baru saja menangis. Mbah Narno di samping saya, beliau tampak bersimpati. Saya masih nggak tahu apa-apa, kayak linglung sampai juga melihat ada istri Mbah Narno. Kamu kangen ibu toh nak? Kata Mbah Narno. Saya bingung. Kok bisa tahu? Terus Mbah Narno bilang bahwa ibu saya sedang dalam perjalanan pulang, jadi nggak usah sedih lagi. Saya langsung senang mendengarnya, tapi saya masih lihat bapak masih sedih. Kenapa toh pak? Kok kayak sedih gitu? Mbah Narno lah yang menjawab, kamu sabar dulu ya, habis ini akan menjadi malam yang panjang untuk kamu. Saya masih nggak ngerti maksud Mbah Narno, tapi semua terjawab waktu ada yang masuk. Itu adalah paman saya, Pak Dino. Saya biasa memanggil Dino. Begitu datang langsung memeluk bapak, kemudian datang ke tempat saya yang terbaring. Siapa berani-berani mau mengambil keponakanku? Mau tak habisi di sini? Saya nggak pernah melihat Dino semarah ini. Di antara keluarga besar saya sejak kecil semua orang desa tahu kalau Mbah Narno adalah tetua dan orang pintar di sini. Maka Dino yaitu om saya adalah juru kunci desa saya. Mbah Narno dan Dino berbicara berdua, tapi saya bisa mendengar yang mereka omongin. Katanya makhluk itu ada di dalam tubuh saya.
Saya kaget bukan kepalang waktu mendengar itu, karena saya sendiri nggak merasakan apa-apa. Mbah Narno juga membahas kalau saya adalah getih anget. Jadinya makhluk itu nggak bisa mengambil alih tubuh saya. Hanya berdiam diri biar makhluk itu tidak bisa diapa-apakan sama Mbah Narno. Mbah Narno juga sudah mencoba memberi perintah sama Joko Gemblung yang saya perkirakan makhluk hitam tadi. Tapi makhluk itu lebih licik, kalau dia ingin melukai dia maka saya juga akan kena imbasnya, karena makhluk itu bersembunyi dalam tubuh saya. Wajah Deno merah padam. Beliau meminta air dicampur garam dan terus-menerus berkumur dengan itu sambil sesekali bertanya hal aneh ke arah saya. Pertanyaannya seputar siapa kamu? Tak dihancurkan kamu bila berani menyentuh keluargaku? Mbah Narno hanya bilang bahwa harus sabar. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa sebelum ibu saya pulang. Jam 5 subuh ibu baru datang. Wajahnya sedih mau menangis. Begitu dikabari, beliau langsung mencari bis untuk pulang. Saya ingat waktu itu ibu langsung meluk saya nggak henti-henti. Mbah Narno yang pertama berdiri, beliau bilang kalau mobil di luar sudah menunggu. Saya tambah bingung, apa maksudnya mobil? Ternyata ada mobil carry tua menunggu kami. Mbah Narno dan Deno masuk, kemudian saya dan ibu. Bapak cuma berpesan agar saya yang kuat. Saya digendong sama bapak ke mobil, tapi bapak nggak ikut karena mobilnya terbatas. Selain itu ada adik saya. Saya nggak bisa merasakan kalau ada makhluk itu di tubuh saya, tapi saya bisa tahu kalau badan saya lumpuh, nggak bisa diapa-apakan. Berangkatlah saya di dalam mobil. Sepanjang perjalanan saya cuma dipeluk ibu yang masih menangis. Mbah Narno sama Deno cuma diam. Saya akhirnya bertanya, "Kemana?" "Jauh," jawab Deno dengan ikhlas. Saya nggak ingat sepanjang perjalanan. Yang saya tahu cuma perjalanannya lama sekali, hampir 6 jam. Terakhir sebelum sampai, saya masuk ke jalanan yang samping kiri kanan hutan. Sampailah saya di sebuah rumah di daerah kampung. Kampungnya sendiri masuk ke hutan. Kiri kanan rumah sederhana dari bambu. Saya masih bingung ketika mobil berhenti. Saya bisa lihat seseorang keluar dari sebuah rumah gubuk. Perempuan sudah tua, di bibirnya ada warna merah-merah. Dia melihati saya dari luar mobil. Wajahnya tua sekali, mungkin umur 70 tahun atau lebih. Dia bicara pakai bahasa Jawa medok. "Ambilkan aku daun kelor, nak." Dia bicara sama perempuan, umurnya mungkin 15 tahun lebih muda darinya. Begitu dia megang daun kelor, dia menghampiri saya. Dipukulkan itu daun kelor ke kaki dan tangan saya. Anehnya, saya bisa berdiri setelah itu. Mbah Narno sama Deno mencium tangan wanita asing itu. Sebelum bicara, orang itu sudah tahu semuanya, dan bahkan dia tahu siapa yang mengganggu saya dari dalam. Wanita itu cuma ngelihatin saya. Tampangnya nggak berekspresi, kemudian dia mengatakan memang dasar anaknya ular. Nggak pernah diajari sopan santun, minta diinjak-injak ini. Saya masih bingung. Di situ saya baru tahu kalau wujud makhluk itu sebenarnya adalah ular. Mbah Narno yang pertama bicara, "Gimana ini, Nyai? Apa dipaksa keluar saja?" "Nggak bisa," jawab wanita itu dengan tegas. "Ular itu licin kayak belut, apalagi anak ini darahnya hangat. Kalau saja langsung tahu sekali lihat." Wanita itu kemudian melihat Deno. "Kamu kok nggak bilang punya keluarga yang kayak begini?" Deno yang orangnya tegas tiba-tiba pucat. "Saya tidak berpikir sejauh ini, Nyai. Saya kira dihilangkan saja mata batinnya sudah cukup." Wajah wanita itu merah seperti ingin marah. Kemudian dia membentak, "Goblok, harusnya kamu kalau ingin benar-benar menghilangkan nggak begini caranya." Setelah itu saya dan ibu disuruh istirahat di sebuah kamar sementara Mbah Narno dan Deno dan wanita itu pergi. Sore menjelang maghrib saya dibangunkan oleh ibu, diajak makan kemudian balik ke kamar. Di situ saya baru dikasih tahu kalau nama wanita yang membantu saya tadi adalah Nyai Asih.
beliau bukan dukun, hanya seorang biasa, tapi sering dimintai tolong oleh orang lain. Kabarnya beliau sakti. Ibu tanya kapan Mbah Narno, Deno, dan Nyai Asih kembali. Perempuan itu hanya bilang mungkin nanti malam. Saya nggak tahu kemana mereka pergi. Perempuan itu tampak mempersiapkan sesuatu seperti semacam air yang diperas entah dengan daun-daunan. Ketika dia menghampiri saya, perempuan itu bilang, ini untuk menghangatkan badan. Airnya keruh, ketika diminum rasanya pahit, nyaris kayak jamu. Setelah menunggu lama sampai akhirnya saya ketiduran, saya kaget waktu ibu membangunkan. Di ruang tamu Mbah Narno sudah menunggu. Beliau menggandeng tangan saya. Ibu disuruh tinggal di sini.